Nah, sekarang masih untuk data yang sama, tapi kita pakai metode diferensial. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang sudah kita pelajari tadi, kalau metode diferensial, ini kita tidak perlu tahu ordenya. Nah, ini mungkin lebih mudah juga ya, kalau tidak diberitahu ordenya berapa. Nah, persamaannya ln min DCADT sama dengan N kali ln CA plus ln K. Di sini kita punya 7 titik. Nah, dari data yang kita punya, kita plot konsentrasi terhadap waktu. Bagaimana caranya tahu nilai DCADT-nya dari grafik CA versus T? Nah, ini ya. Ini ada data yang namanya turunan dari DCADT itu adalah kemiringan. Kemiringan apa? Kemiringan garis singgung dari titik tertentu. Nah, gambarnya garis singgung itu seperti apa gitu ya. Kalau dulu pas matematika diajarinya itu garis singgung itu yang tegak lurus dengan datanya gitu. Tapi garis yang ditegak luruskan tuh yang mana juga bingung gitu kan ya. Jadi kalau mudahnya kita bisa menarik kurva dulu seperti ini dengan Excel saja, jangan dengan manual ya. Jadi skalanya juga harus ini ya, harus konsisten. Nanti kalau nggak konsisten susah gitu ya, nanti nggak akurat. Nah, nanti setelah ada gambarnya, kita bisa ambil satu titik yang cukup dekat dengan salah satu titik gitu ya, salah satu titik untuk menarik garis singgung. Misalnya di sini, lalu pokoknya kita bisa narik garis gitu bisa narik garis, itu udah jadi garis singgung nanti. Nah, sudah tarik terus garisnya sampai memotong sumbu Y dan sumbu X, sehingga kita bisa menghitung kemiringannya berapa. Kemiringan itu kan apa? Delta Y per delta X gitu ya. Jadi kalau misalnya di gambar ini, untuk titik pertama itu delta Y-nya dari 10 sampai 0. Kemudian delta X-nya dari 0 sampai 75. Gitu ya. Begitu juga dengan titik yang kedua, itu kita bisa tarik gitu. 10, dia memotongnya di 10 untuk delta Y-nya. Kemudian di X-nya minus 3 dikurangi 94. Loh, kok minus 3 dari mana, Bu? Nah, minus 3 itu maksudnya ini ya, Mbak ya. Ini kan kita perpanjang sampai Y-nya 10 gitu biar akurat gitu. Sebenarnya misalnya Mbak juga mau sampai motong di Y aja. Jadi X-nya itu 0. Gitu ya, enggak apa-apa. Tapi ini angkanya berapa ya? Mungkin sekitar 8,8 ya. Nah, itu nanti diukur aja pakai garis supaya lebih akurat. Iya, mungkin kalau di buku ini kita lihat, ini angkanya kok minus 21, X-nya ya minus 15, minus 10. Itu karena dia memperpanjang ke belakang sampai
angka Y-nya itu bulat 10, 8, 6 gitu ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya mau sampai motong aja di sini. Yang penting disesuaikan nanti datanya ya. Gitu. Nah, itu kalau kita pakai garis singgung. Kemiringan garis singgung sebagai DCA-DT-nya. Cara yang kedua, sebenarnya kita bisa pakai juga DCA-DT-nya pakai metode pendekatan ya, metode numerik. Mungkin teman-teman sudah dapat juga. Kita bisa pakai persamaan finite difference. Jadi ini ya, ada 3 persamaan yang untuk waktu awal, dan untuk waktu antara, dan untuk waktu akhir. Nah, ini 2 delta T ya di sini kalau ditulisnya. Pokoknya nggak mesti sih, kan delta T-nya soalnya berbeda-beda juga. Pokoknya kalau yang untuk waktu awal 2 delta T, ini yang dimaksud pokoknya sampai data yang ketiga. Ini kan kita lihat yang dipakai CA0, CA1, CA2 ya, berarti sampai 3 data. Berarti waktunya juga sampai data yang ketiga. Kalau untuk yang waktu antara, delta T-nya juga menyesuaikan data yang dipakai yang mana, delta T-nya berapa. Ya, untuk waktu akhir juga dari 3 data terakhir. Jadi waktunya juga menyesuaikan data terakhir. 3 data terakhir, rentang waktunya berapa. Nah, misal kalau di soal ini 3 data pertama waktunya 0 sampai 40. Begitu ya. Kalau data pertama 0 sampai 40 juga ya pakainya. Sedangkan untuk data terakhir itu 3 data terakhir 120 sampai 300, berarti 180 detik. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah dihitung ternyata cukup berbeda karena linearitasnya juga berbeda gitu ya. Bisa kita ambil data yang cukup linear aja. Misal kita pakai 6 atau 5 titik begitu. Dari yang garis linear ini N merupakan kemiringannya ya. Kemiringannya itu sudah dapat ordernya langsung. Kemudian konstantanya itu adalah ln dari konstanta laju reaksi. Sudah. Hasilnya harusnya tidak jauh berbeda dengan yang menggunakan metode integral.